Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sodri wa yasirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat jamaah dari Palembang. Tepuk tangan dulu dong yang sudah mampir ke studio Islam itu indah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini, saya mau tanya sama semua jamaah yang hadir di sini dan juga di rumah. Jamaah, seneng gak kalau bisa berbuat baik? Berbuat baik sama siapa, Bu? Sama semua orang. Pertanyaannya, apakah semua orang berbuat baik sama kita? Belum tentu. Udah dibaikin, nggak taunya dia jahatin kita. Nah hari ini nih ya, jangan sampai kejadian udah baik sama orang ternyata kita dikhianati. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Apa sih temanya? Temanya adalah emang iya nggak boleh terlalu baik sama semua orang, iya apa enggak? Ya. Oh iya, masa sih? Iya banget. Coba kita cari tahu jawabannya di tema kita hari ini ya. Yang di rumah pokoknya pantengin terus. Oke, sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan nih ya. Tentang gegara korban berisik pembantu di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tikam 2 anak majikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini dia tayangannya nih. Yang namanya musibah ini kita nggak pernah tahu. Bisa datang kapan aja, di mana aja. Bahkan dengan orang-orang yang mungkin kenal dekat dengan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya dalam Islam kita mungkin diajarkan gak boleh terlalu baik sama semua orang mungkin ya. Karena katanya gak semua orang itu juga tahu cara membalas budi kepada kita. Nauzubillah. Jadi maksudnya sebenarnya gini Ustaz Syam. Sedangkan di satu sisi kita harus berbuat baik. Di sisi lain kita harus waspada. Jadi apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Atau mungkin ya udah berbuat baik ala kadarnya aja atau bagaimana? Mau izin penjelasannya? Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita membuka Al-Qur'an surah Ali Imran 133 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah. U'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik kepada orang lain salah satu modal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu berangkat ke Saudi, ibu masih bisa belanja pakai real, rupiah, USD, pakai kartu masih bisa. Tapi ada satu tempat ibu tidak bisa pakai mata uang. Apa itu? Yakni alam barzakh. Transaksinya mesti pakai amal soleh. Maka mesti banyak-banyak amal soleh. Kalau dijahatin bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apa enggak boleh terlalu baik? Terlalu baik boleh. Bahkan Al-Quran mengatakan wal kadhiminal ghaidz, mesti menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Lalu apa yang mesti dilakukan kalau terlalu baik tetap boleh? Yang tidak boleh dilakukan adalah memasrahkan diri kepada manusia. Mesti memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau misalnya kita baik sama orang, tetap kita masrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kejadian tadi, subhanallah, udah ngasih kerjaan orang, tapi jangan pasrahkan kepada orang tersebut, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bantuin orang, jangan berharap dibalas sama orang itu, tapi berharaplah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berharap dibalas sama manusia, maka kekecewaan yang akan datang. Auzubillah, summa nauzubillah. Ada kemarin emak-emak datang ke rumah. Oh iya. Ada emak-emak datang ke rumah, nasihatnya singkat tapi bagus sekali. Apa tuh Ustaz? Apa nasihatnya? Dia bilang, kalau ada yang kerja-kerja di rumah, jangan diliatin. Maksudnya? Kalau diliatin kagak ada yang bersih. Oh. Maksudnya kalau udah pekerjakan orang, pasrahkan daripada pekerjaannya, tapi tetap mengawasi. Oh, kalau mau bersih ajarin. Ajarin. Kalau diliatin mulu kagak ada yang bersih. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah jamaah. Lemes amat, mana tepuk tangan dulu coba. Semangat dong. Yang di rumah juga semangat ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan dulu nih. Tentang apa? Tentang pura-pura buta supaya dibantu. Ini dia tayangannya nih. Ini nauzubillah summa nauzubillah ya, jangan dicontoh. Ini adalah mungkin salah satu mungkin yang kita lihat nih ternyata memang terbukti. Bukan berarti juga semuanya kita lihat ambil sama. Oh jangan-jangan gak buta dia pura-pura doang. Gak gitu juga. Gak boleh seuzon juga sama orang. Tapi yang jelas janganlah kita mengandalkan nasib kita kepada orang lain. Benar ya Ustaz Zalulung ya? Berharap sama manusia kecewa. Nah kecewa. Tadi Ustaz Syam tadi bahas tuh. Kecewa. Nah, tapi gini, kita bicara masalah tentang membantu. Mungkin ada gak sih kriteria orang-orang yang mungkin harusnya kita bantu tanpa kita tunda-tunda, atau mungkin memang ya udah kalau mau bantu sama siapa aja atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya Ustaz Zalulung. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustaz Zalulung. Terima kasih. Mohon izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana serta guru-guru semua yang berada dimanapun berada dan juga bunda-bunda soleha yang CCM cantik manja. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'du. Jadi kalau memang berbuat baik, orang tuh kalau udah hobi nggak berbuat baik malah puyeng. Kenapa kamu kok pusing? Gak tahu nih, gak bisa bantuin orang, jadi kepikiran. Nah ini orang kalau biasa berbuat baik pasti jadi kepikiran. Maka dinyatakan dalam Al-Quran, berbuat baiklah walaupun hanya sebesar biji zarah. Nah gimana nih, apakah semua orang harus kita baikin? Atau memang ada batasan atau ada kriteria yang harus kita berbuat baik tanpa ada pamrih? Pemirsa, kalau kita lihat ke dalam hal-hal seperti ini, ada banyak kriteria yang harus kita ini bisa berbuat baik sama mereka. Yang pertama adalah orang tua kita. Ini nomor satu. Jangan sampai kita sama orang lain baik, sama teman kita traktir, sama orang tua pelit. Nauzubillahi min zalik. Maka dinyatakan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah selalu kepada kedua orang tuamu. Ihsan itu kita memberikan orang tua tanpa diminta. Itu ihsan. Kalau kita dimintain dulu baru kita ngasih, itu namanya bukan ihsan. Itu namanya emang kebaikan aja. Tapi kalau kita ngerti bahasa-bahasa tubuh orang tua kita, berarti kita itu adalah orang yang sudah ihsan. Nah setelah orang tua siapa lagi nih? Tentu saja wabizil kurba. Yaitu adik kita, kakak kita, saudara kita. Ini jangan sampai ada tuh memang kalimat saudara rasa teman rasa saudara. Kenapa? Karena ada saudara nggak perhatian sama kita. Ya nggak Bun? Tapi sementara teman itu yang namanya perhatian sama kita. Ada itu kalimat saudara rasa teman rasa saudara. Dia tidak sedarah tapi dia mengerti keinginan aku. Cie segitunya ya. Gitu. Jadi memang yang kedua adalah kita kepada keluarga terdekat. Baru kita lihat fakir miskin, itu pun yang terdekat dulu. Baru orang yang namanya ketika udah fakir miskin, kita dari dekat dulu baru kita keluar. Baru nanti kita ke diri sendiri. Jangan lupa berbuat baik sama orang lain tapi lupa sama diri sendiri. Ini kadang-kadang sebagai wanita begitu tuh. Kita selalu mikirin perasaan orang lain. Kita selalu mikirin perasaan orang lain tapi kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita selalu memikirkan orang lain, perasaan orang lain tapi orang lain tidak pernah melihat perasaan kita. Maka dari itu kalaupun memang kita yakin kepada Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, pasti Allah akan berikan kebaikan pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, sama hewan pun kita harus berbuat baik. Tapi kita lihat seperti dalam satu hadis, seorang wanita yang memang nakal gitu ya, artinya yang tidak baik, tapi dia berbuat baik memberikan kasih minum anjing dengan izin Allah.
dengan rahmatnya masuk surga. Masya Dengan hewan aja kita bisa jadi pahala, bagaimana dengan orang lain? Nah, Itu Masya dia Allah. masalahnya. Makasih banyak Ustazah Sama-sama, Lulung. Kak Fadli. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Masya Allah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita tentang emang iya nggak boleh terlalu baik sama semua orang. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.